Iya, tunggu sebentar, saya bawa alat ini dulu. Oh, dengan Mbak Lia ya? Iya, sudah. Mari Mbak, sebentar. Bagaimana kabarnya Mbak Lia? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, senang dengarnya. Kalau boleh tahu, kesibukan Mbak Lia hari ini apa? Tadi sih beli cilok terus minum es teh. Aduh, enak sekali ya. Oke, kan kemarin kita sudah membahas mengenai masalah konselingnya Mbak Lia sendiri. Nah, sebelum untuk itu saya sendiri akan menjelaskan refresh kembali ingatan Mbak Lia terkait konseling pertama. Tapi saya jelaskan terlebih dahulu apa itu konseling. Konseling itu merupakan suatu proses pemberian layanan bantuan kepada konselor untuk memecahkan suatu persoalan yang ada pada hidupnya. Dan untuk kesepakatan waktunya seperti kemarin ya, 45 menit, dan Mbak Lia sendiri terbuka saja kepada saya karena saya akan menjamin rahasianya. Itu Mbak. Baik, saya simpulkan dari pembahasan kemarin, Mbak Lia sendiri itu mengalami suatu masalah kondisi ekonomi keluarga, di mana Mbak Lia sendiri merasa bertanggung jawab terhadap keluarga Mbak Lia sendiri, benar? Karena Mbak Lia itu anak pertama, jadi Mbak Lia merasa bertanggung jawab. Kemudian Mbak Lia juga merasa kesal kepada ayahnya karena ayahnya itu, mohon maaf, tidak mau mencari kerja dan ibunya harus berbenturan seperti itu. Apakah benar Mbak Nisa? Iya. Benar. Oke. Izinkan saya bertanya, Mbak Lia sendiri boleh tidak saya bertanya terkait apakah Mbak Lia bersedia menceritakan bagaimana keseharian Mbak Lia? Rasanya kan berbeda. Rasanya itu tukar kemudian itu. Ya, itu kan kadang mesti kerja kan enggak Pak. Susah gitu loh. Ya banyak mungkin tapi mesti kan susah juga. Terus kalau enggak paling mau jadi dipanggil itu nggak mau nyari. Tapi kalau nanti yang nyari kan ibu kan ini ya kayak peduli gitu ya ibu yang kerjanya kerjanya tuh kalau itu apa namanya konsol tidak di tempatnya gitu loh. Namanya tuh 200 bulannya apa sore ya selesai ujiannya baru selesai. Berarti kan Bapak Lia sendiri kan kerja kalau misalnya dipanggil, berarti kalau selain dipanggil dia tidak bekerja seperti itu? Kerja tapi ya akhirnya Kan tadi katanya Mbak Lia tadi kan bilang kalau misalnya bapaknya itu nggak mau bekerja kalau tidak dipanggil. Nah, Mbak Lia sendiri tadi mengatakan ya kadang saya tuh kalau nggak ada panggilan ada kerjanya gitu di telepon sama orang atau gitu ya apa ada kerja di rumah. Nah jadinya tuh itu kan bermain aja bapak nyari kerja nunggu terus gimana perasaan pada saat itu? tapi ya nyari tapi nggak ada jadi rasanya ya Jengkel, seberapa jengkel? itulah
ngapa-ngapain, cuma dan tidur. Tapi pernah nggak memposisikan diri Mbak Lia ketika orang tuanya bapaknya itu kerja terus pulang ke rumah dengan kondisi yang sakit atau seperti itu? Iya, gitu. Tapi kalau dari kerja tuh cinta gitu loh. Terus dari kerja tuh terus kayak sempat tetap dibalikin kan, pulang cinta tuh. Saya mengerti seberapa cintanya Mbak Lia dan orang tuanya. Terus Mbak Lia sendiri ada keinginan tidak untuk membantu orang tua? Ada dasar letak-letak gitu lah, tapi nggak panjang gitu. Jadi itu juga kesukaan diri, kesukaan Mbak Lia sendiri. Suka. Iya, susah. Terus kalau boleh tahu kan ini Mbak Lia kan kayaknya merasa bertanggung jawab sekali gitu terhadap ekonomi keluarga. Nah kalau misalnya Mbak Lia sendiri mencoba untuk bekerja itu, apakah dengan begitu Mbak Lia merasa membantu keluarga seperti itu? Yang membantu. Kalau misalnya mau nangis Mbak Lia sendiri kan berarti merasa bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga. Nah karena hal tersebut boleh tidak menceritakan bagaimana perjuangan Mbak Lia untuk melakukan suatu tanggung jawab tersebut? Ya, mikir sih pengen cari kerja atau kerja apa gitu. Terus ya akhirnya kalau sampai punya uang itu kan nggak jajan di luar gitu. Pas dikasih orang tua nggak jajan, tapi jadi waktu itu nanti kalau misalnya nggak makan ya pakai uang sendiri gitu loh. Berarti Lia sudah mencoba untuk merawat terus membantu keluarga itu sudah bertanggung jawab kan? Cuman masih terasa kurang gitu. Ya enggak sih, enggak, tapi tuh bukan yang masih kayak sebel gitu loh sebetulnya kalau nggak kerja. Tapi kalau kerja tuh nggak sebel gitu. Berarti Mbak Lia kan sudah mencoba untuk membantu ya seperti itu. Kemudian pernah nggak sih kayak mengalami depresi atau itu ketika memikirkan overthinking terhadap keluarga sendiri masalah itu? Pernah sih sampai tiba-tiba sendiri di kamar gitu. Bisa diceritakan? Bisa diceritakan? Ya sampai apa namanya kalau kerja selama seminggu atau berminggu terus kan itu kan kalau cerita ya cerita mungkin apa kerja jadi kerja terus ya tiba-tiba nangis di kamar tidur nangis gitu. Ketika menangis itu berarti kamu dengan posisi sendiri atau sendiri? Terus kan Mbak Nia sudah berupaya, dia sudah berupaya untuk mencoba melakukan yang terbaik agar bisa membantu orang tua. Nah, untuk membantu orang tua tersebut kan Mbak Nia juga berupaya untuk mencari pekerjaan seperti itu, tapi belum dapat sebenarnya. Terus untuk kuliah sendiri berarti itu dibiayai orang tua atau biaya sendiri? Ya alhamdulillah dibiayai sama pemerintah. Alhamdulillah saya ikut senang.
sepenuhnya punya kita. Kalau ya sepenuhnya punya kita, tapi kayak nanti kalau beli fotokopi, beli kartu ya beli mereka terus nggak beli beras gitu, semua begitu yang bantu supaya. Berarti untuk masalah yang beasiswa itu uang beasiswa itu dipakai bukan untuk keperluan pribadi tapi malah untuk menanggung yang pribadi juga ada pribadi kan nggak ada sebenarnya fotokopi seperti itu kan tugas langsung kan kayak juga ada. Berarti selama kuliah ini berarti Mbak Anissa nggak pernah meminta uang spesial dari orang? Udah, nah kuliah udah nggak minta. Tapi kalau bulan-bulan misalnya nggak punya uang, minta ya walaupun biasanya dikit tapi sebenarnya minta panjang dan fotokopi walaupun 1% pun uang itu kita aku tetap minta walaupun misalnya masih 10.000 itu nanti terima aja. Berarti kan kalau ibunya kan itu kan kerjanya kan berarti orangnya kayak janji gitu. Kalau boleh tahu itu setiap hari atau per minggu atau gimana? Ya kalau ada cuciannya atau ada sesuatu gitu Berarti tiap hari ya nggak tiap hari juga ya yang punya rumah itu yang kunci gitu. berarti itu kuncinya bukan makan sendiri tapi makan. Ya kan pakai mesin cuci tapi kan nanti kayak jemurin gitu dijemurin gitu. Terus apa yang kayak dikasih gitu terus Berarti kalau boleh tahu itu digaji dikasih sama cuma nggak perlu apa gitu nggak merasa soalnya kan kadang kan anak kan kadang tidak tahu kan kondisi keluarganya seperti apa, terus ada anak tidak tahu tiba-tiba orang tuanya kok bisa tiba-tiba jadi seperti ini, terus hal itu jadi bikin pikiran, terus kondisi ekonominya juga kan seperti itu kan. Jadi kadang si anak merasa bertanggung jawab sama keadaan orang lain. Ya kan kalau misalnya seperti itu berarti kan butuh banget saran dari orang lain. Nah untuk itu Mbak Anissa sendiri itu dari konseling ini tuh apa yang ingin diharapkan? ya dengan bisa bilang sama bapak itu mau bisa kerja terbuka sama bapak itu saya mau kerja biar bapak tuh mau kerja gitu ya umur sampai lanjut atau yang nanti tapi misalnya kalau udah ada orang ada kerjaan yang apa ya kita tetap berusaha gitu. Tapi karena tidak Mbak Anissa bilang kayak gitu, misal bilang bisa gini Pak, apa kok belajar atau kok Pernah sih pernah terus gimana sih yang rezekinya bilang gitu terus kamu bilang gimana? bisa ke tukang Berarti bentak gitu apa? enggak ya usah ya usah keluar kalau cari Terus kalau kamu diam, diam terus kan misal ini bapak kamu sudah mencari kerja, sudah mencoba bekerja, kemudian setelah bekerja tuh gimana reaksinya Mbak setelah bekerja itu? alhamdulillah
senang ya senang lah kan kalau kerja terus jadi apa ibu kayak apa namanya dia bisa aku juga senang terus senang lah kalau selesai senang gitu yang sebenarnya itu masih nggak kerja bisa sampai bulan Jadi kalau misal sebulan itu nggak kerja berarti untuk pendapatannya semuanya dari ibu. ya ini Tapi sejauh yang saya amati, Mbak Lia sendiri itu orang yang kuat ya. Orang yang kuat sama mandiri itu sungguh luar biasa loh Mbak. Belum tentu saya sendiri pribadi belum tentu bisa seperti Mbak Lia sendiri loh. terima kasih Soalnya kan gini, kalau dilihat dari kondisinya Mbak Lia yang kesulitan seperti itu, beliau sudah mencoba untuk melakukan melakukan mencari kerja seperti itu dan lain-lain untuk membantu ekonomi keluarga. Belum tentu orang lain dan saya pribadi bisa seperti Mbak Lia sendiri. Terus juga Mbak Lia sudah mencoba untuk melakukan sebaik mungkin untuk berbakti kepada orang tua juga. Terus kalau boleh tahu, kan Mbak Lia sendiri kan kesal itu sama Bapak Lia. Nah, Bapak Lia itu boleh tahu nggak, pernah nggak sih Bapak Lia itu bilang ke Mbak Lia usahanya untuk bekerja itu sudah pernah nggak? Tadi bilang misal gini, bapaknya bilang gini ke Mbak Lia, ya kalau saya saya sudah bisa mengisah seperti itu. kemudian pernah terus pas kita terus dia bilang bapak aku SPA ya ya udah PA ini orang gitu terus ya udah gitu tuh ada WA orang terus lagi muncul terus kalau ada cerita ya udah terus mungkin udah gitu besok harus mulai kesana semuanya dari alhamdulillah Pernah merasa sedih nggak sih melihat keadaan bapak kamu gitu? ya sedih kalau misalnya saya tuh oh tapi kalau jadi kerja itu sebel gitu Sebenarnya kamu nggak dapat kerja. iya Saya mengerti kesedihan Anda. Kemudian kalau boleh tahu, kan Mbak Lia sendiri itu kan anak pertama. Nah, untuk anak kedua dan seterusnya itu misal Mbak Lia itu ada berapa saudara kalau boleh tahu? Dari yang anak kedua itu berapa? kalau sudah Berarti udah dapat ancang-ancang mau kuliah di mana atau mau kerja atau mau belajar dulu juga? Tadi kan Mbak Lia sendiri kan bilang kalau Mbak Lia itu pendiam di rumah. Nah, kalau di lingkungan sekitar misalnya di rumah masyarakat atau di sekolah itu gimana? Pak pendiam juga atau gimana? ya kalau sama orang nggak kenal ya diem tapi kalau kenal ya ngomong biasa gitu enak pas frekuensi gitu kalau nggak frekuensi pas nggak kenal ya diem aja Tapi Mbak Lia sendiri berarti orang yang tidak mudah bersosialisasi atau mudah? udah tergantung orangnya saya walaupun kita ngajak ngomong tapi orangnya nggak apa namanya gitu berarti nggak
sih sama kegiatan di perkuliahan gitu kan? Tapi kadang tiba-tiba kayak fokus tentang misalnya mikir gitu. Mbak Tia sendiri itu berarti kan tadi katanya ngobrol kalau soal frekuensi. Nah berarti ada teman dekat nggak sih Kak? Nah itu gimana? Apakah kamu support dia? Apakah yang support? Alhamdulillah yang teman support dan kalau saya kita apa namanya kasih cerita dikuatin disupport gitu. Bahkan aku pulang sampai makan bareng gitu, cuma satu gitu. Enak. Dan bersyukur lah, bersyukur. Biasanya tuh kalau udah pikiran itu masalah memang. Tapi nanti tiba-tiba sendiri kayak apa kepikiran, mikirin masa depan lah, mikirin. Berarti tadi kan katanya memikirkan masa depan. Apa sih yang bikin Mbak itu overthinking tentang masa depan? Takut Bisa ya, kalau kita nggak mikir masa depan kan kita nggak ada yang tahu. Kalau aku ngomong dulu aja. ya Masa depannya kita nggak ada yang tahu, gitu kan? Ya, tiba-tiba nanti pikir sosok dia mesti apa misalnya ini gitu terus pasti begitu kayak macam begitu mana sih bisa sama-sama ya mungkin nggak bisa sih tapi masih kayak komunikasi gitu silaturahmi bisa lah ya. tapi berarti ada kecemasan tersendiri kalau misalnya sudah lulus gitu, takut menghadapi kenyataan gitu. Ya ternyata sih cuma yang lulus rencananya juga bingung karena itu ya jadi mau misal nih Mbak Dia kan misal udah lulus terus pas lulus bingung mau kerja apa, kalau misalnya dapat panggilan atau apa. Nah dari ini tuh Mbak Dia sendiri itu ada keinginan untuk melakukan sesuatu sebelum kuliah itu selesai gitu, misal mau melakukan bisnis atau apa gitu. ini sih Tapi kan untuk jadi guru kan melalui proses yang panjang banget. Nah, ada keinginan nggak sih kayak misal kerja sampingan gitu? ada yang bisa kita ya tadi saya itu pengen bisa pengennya tuh yang bisa pengen libur pas kuliah pengennya Tapi jadi Mbak sendiri ada nggak sih bidang yang diminati seperti itu kayak misalnya gambar atau pesawat dan lain sebagainya? ya ada kan saya itu sebelum suka anak-anak sebenarnya tuh nanti tuh pengen jadi guru TK gitu. Jadi bidang yang diminati Mbak itu kan menggambar terus juga menyukai anak-anak. Jadi karena ini itu karena menyukai anak-anak ini dia termotivasi untuk bekerja di guru TK seperti itu. Nah, ada tidak bidang lain seperti berbisnis atau yang lainnya yang kira-kira bisa pengen pengen sih pengen usaha jualan dulu sebesar tapi itu nanti pasti kan saya punya tetangga saya punya tetangga itu di situ kalau ada yang jualan ini suka ikut-ikut gitu loh ya walaupun ada kata rezeki kita nggak ingin tahu gitu kan. Nah tapi kan padahal tuh dekat gitu loh padahal udah punya orang gitu loh tapi itu tujuannya
bimbingan sama ibu gitu. Berarti pernah bilang kayak gitu terus dijawab sama ibu Lia kalau misalnya jualan kan yang di sini anak-anaknya gitu. Enggak, apalagi juga apa namanya mesti ada yang ikut gitu loh. Saya mengerti dan sekali dari diri sendiri. Untuk itu dari sendiri kan selain ada keinginan untuk berbisnis, ada keinginan lain tidak sih selain dari menyukai anak-anak, menggambar, sama keinginan bisnis, ada keinginan lain selain itu? Ya pengen ngerjain orang tua. Nah, bagian orang tua itu kayak seperti apa? Misal setelah saya sukses, saya akan melakukan apa gitu. Oh ya, kalau bisa insya Allah ya pengen ya memperhatikan si orang tua. Amin. Berarti dari sini berarti kekesalan dari terhadap ayahnya itu tidak kesal banget dia. Soalnya kan Semua pas bekerja. berarti dari sini tuh setelah mengetahui bahwa terus tadi kan katanya temannya kan suka bikin apa, misal kalau dia ada ide ini terus ternyata tetangganya udah merebut ide itu terus malah dia kayak bingung. Berarti kan misal ya kalau misal dia dapat kerjaan di mana gitu, terus dia ada uang lebih. Nah, uang lebih itu mau digunain buat kebutuhan keluarga. Nah, misal kebutuhan keluarga udah tercukupi. Nah, apakah Belia itu merasa bisa sama ayah Belia? Misal Belia udah bekerja tapi ayah Belia itu nggak bekerja gitu. Ya biasa aja. Tapi yang biasa sih ya apa uangnya itu nanti buat beli kebutuhan ekonomi gitu. Ya ada rasa bersyukur bisa kayak begitu bersyukur bisa belajar dari sebagainya dan bisa Berarti dari sini tuh saya dapat mengambil kesimpulan bahwa Belia itu ada keinginan untuk melakukan kerja untuk mencari pekerjaan, kemudian dari uang penghasilan tersebut untuk kebutuhan keluarga. Dan kalau misal kebutuhan keluarga tersebut tercukupi, terpenuhi, terus Belia itu nggak akan sebesar ini sama ayah Belia. Berarti dari sini Belia merasa bertanggung jawab atas semua yang terjadi di keluarga. ya ada sih ada rasa bersyukur itu sebagai anak pertama pengen berarti ya itu sih tapi ya seberapa Ya, masih saya memahami keadaan Belia. Jadi dari sini tuh saya simpulkan Belia itu kayak merasa ada keinginan untuk mencari kerja, terus dari sini tuh Belia tuh ingin mencari pekerjaan dan sebelum menemukan pekerjaan, kemudian Belia mencoba untuk bersosialisasi tidak dengan orang-orang asing untuk mencari pekerjaan seperti itu. ya kalau misalnya ada ya nanti ditanya dulu mau bersosialisasi. Maksudnya kalau misalnya kita bekerja ya kita mesti berbaur sama orang. Nah kita ya saya deketin dulu, tapi kalau orangnya dideketin kayak nyaman gimana, oh berarti tahu orangnya itu gak nyaman, berarti kita gak ngomong lagi sama orang itu. Jadi kalau ketemu sama orang itu ya biasa aja gitu. Nah, yang menjadi pertanyaan saya itu ini Mbak, kan kalau misal Belia sendiri kan udah tanya ke adiknya mau lanjut sekolah atau kerja begitu kan, terus tanggapannya juga bingung mau gimana. Terus Mbak Lia sendiri mengarahkan tidak untuk ngapain gitu Ya boleh aja nanti kalau info soal beasiswa gitu. Tapi dia kayaknya tuh lagi nyari
kerja juga tapi gue gitu loh kerja kok dia suka tanya-tanya ke teman-teman. Jadi dia dapat minat untuk bekerja sekaligus kuliah atau cuma hanya bekerja saja? Soalnya kan dari Dia pengen kayak itu kuliah kerja ya insya Allah. tapi berarti dari sini berarti Mbak Nisa kan yang saudara berdua itu kan kuliah SMK belum lulus kan, nah mau rencana kuliah sama kerja. Nah yang ketiga itu masih SD atau SMP? SMP kelas dua. Nah untuk biaya sendiri itu gratis atau dibiayai pemerintah atau gimana Mas? Bayar sendiri. Kan setahu saya kan ada beasiswa untuk berprestasi sama beasiswa KIP sama beasiswa yang satu lagi kalau tidak salah enggak dari pemerintah ada. SMP gratis. Kalau saya itu nggak ada beasiswa, cuma beasiswa tuh tetap bayar juga tapi dapat uang pemerintah itu loh. Ya jadi berarti tadi sudah dapat itu kan. Berarti dari uang itu tuh digunakan untuk membayar itu. FPP. Terus untuk adik yang keempat masih kecil. SD sendiri juga kayaknya gratis kan ya. Kalau yang terakhir itu masih kecil. 3 tahun. Berarti masih kecil banget. Belum TK atau Ikut PAUD. Nah itu untuk biayanya berarti gratis. Gratis. Soalnya kan biasanya kan kalau kan biasanya kan itu bayar kan. Kan ikutnya yang masyarakat ya. Soalnya kan ada kampung kita kayak pos itu buat PAUD. Nah kan berarti tanggungan dari orang tua kan ada Mbak Nia sendiri, terus ada adik kedua, ketiga, keempat, sama kelima. Untuk sekolahnya aman ya, tapi untuk kebutuhan sehari-hari ya, yang jadi persoalan untuk kebutuhan sehari-hari itu yang berarti kan dari beasiswa dan semua itu kan berarti Mbak Nia sendiri kira-kira untuk saat ini berarti kalau harmonis atau tidak? Kan beliau sendiri kan kayak merasa kesal sama ayahnya beliau bekerja, berarti pas sedang kesalnya itu beliau sendiri itu keluarganya harmonis atau tidak? Harmonis tapi cuma yang biasa yang gimana berarti jengkel dan sebelah. Berarti karena Mbak Lia sendiri itu kalau ditanyain bapaknya itu diam gitu, jangan nggak bisa. Tapi dari situ bapaknya tuh menyadari atau tidak? Tahu. Kadang malah kayak anak itu dia nggak mau diam tidur sampai kadang sama ibu ya itu diam tapi ya misalnya bapak ajak ngomong aja sampai. Berarti jadi yang benar itu Mbak Lia itu sama bapaknya diem atau kalau ditanya menjawab gitu. Soalnya kan tadi kan iya masih nggak tadi kan bilang diem. Berarti kan tadi kan dijelaskan Mbak Lia itu kan kalau bukan kan diem, kalau kesana kan diem. Tapi tadi pas ditanya bapaknya itu malah jawab. Berarti yang benar itu diam atau jawab? Ya kalau pertama kalau nggak bisa kan kalau nggak ngajak ngomong saya diem gitu. Tapi kalau nggak ngajak ngomong ya tak jawab. Tapi singkat kayak sering ngerti tas bapak tenggel gitu ya cuma gitu udah bikin lagi gitu. Tapi kalau kesal gitu 1 hari atau 2 hari atau sampai bapak kamu dapat
kerja baru kamu maksa. Sampai bapak dapat kerja. Sampai bapak kamu dapat kerja baru kamu maksa. Berarti kamu ngambeknya sampai berhari-hari kalau misalnya nggak ngambek sih, cuma kalau teman kerja rumah kan di dekatnya sama ibu. Berarti lebih sering curhat sama ibu. Terus kan ini kan berarti kan sudah menyadari kekesalan, nggak bisa nggak melatih diri untuk melakukan suatu hal gitu biar pikirannya itu teralihkan, biar nggak ya sekesal itu sama dia. Lalu berapa? Kan tadi kan sudah cerita banyak mengenai keinginan untuk bekerja, terus boleh tahu nggak sih apa saja langkah-langkah yang sudah dipersiapkan Mbak Anissa, Mbak Lia terkait untuk mengetahui pekerjaan? Ya, saya nanti akan coba bersosialisasi diri gitu, misalnya terbuka sama orang asing gitu, ya nggak seperti gitu, ya lebih dari relasi, tanya-tanya soal pekerjaan ini gimana, terus ada ke orangnya di sini tuh gimana gitu. Berarti saya coba parafrase ya, saya simpulkan berarti kan ada Mbak Anissa itu memiliki keinginan. Nah, keinginan untuk bekerja baik itu saat kuliah maupun tidak, maupun setelah lulus. Nah, untuk saat kuliah Mbak Lia sendiri berkeinginan untuk bekerja setelah libur. Nah, yang dimaksud libur ini adalah libur semester. Nah, ya libur misalnya pas ya kan kuliah, libur kuliah itu kan ada Sabtu Minggu gitu, atau enggak pas itu semester juga sih. Jadi yang benar itu maksud Mbaknya itu libur semester atau libur saat kuliah, saat dari libur pas libur dua-duanya pas libur kuliah. Jadi dapat disimpulkan bahwa Mbak Lia itu ada keinginan untuk bekerja. Nah, bekerjanya itu libur semester atau libur hari kerja? Libur kuliah semester. Libur kuliah atau libur semester. Berarti bukan libur kerja kan? Soalnya kalau misalnya libur kerja berarti kemungkinan misal kuliahnya hari Senin sampai Jumat, berarti Sabtu sampai Minggu itu buat kerja seperti itu. Atau yang dimaksud Mbak Lia itu libur semester. Oh, berarti dapat disimpulkan bahwa berarti saat kuliah ini Mbak Lia itu ada keinginan untuk bekerja setelah libur semester dan ingin melakukan suatu lowongan pekerjaan gitu. Tapi sampai sekarang kan belum ada lowongan pekerjaan. Ya. Jadi sekarang sibuk melatih skill atau tidak? Melatih skill seperti komunikasi atau skill apapun itu. Salah satunya apa? Kalau boleh tahu. Jaga adik. Skill jaga adik. Berarti keinginan Mbak Lia itu kan jadi guru TK. Nah, siapa tahu dari menjaga adik tersebut itu Mbak Lia tuh dapat pekerjaan, ternyata wah ada anak kuliahan yang bisa jaga adik. Kamu bisa deh ikut saya untuk kerja di TKB misal. Berarti seperti itu. Berarti dari sini Mbak Lia tuh kan sudah dapat skill menjaga adik ya. Nah, dari jaga adik ini ada skill lain nggak sih biar Mbak Lia tuh bisa pede gitu? Ada skill lain untuk mempersiapkan itu? Ya, berarti cuma mengandalkan jaga adik gitu. Nah, dari skill jaga adik ini semoga saja dapat membantu Mbak Lia untuk dapat
yang pekerjaan yang lain seperti menjadi guru TK seperti keinginan Mbak Lia sendiri. Nah, dapat disimpulkan bahwa dari sesi konseling ini Mbak Lia sudah mulai merasa untuk bertanggung jawab, terus kemudian Mbak Lia juga sudah menyadari kekesalan apa yang membuat Mbak Lia itu kesal kepada ayahnya, yaitu karena ayahnya itu hanya bekerja ketika dipanggil, dan ketika Mbak Lia sudah punya penghasilan yang berkecukupan, terus dapat menghidupi kebutuhan keluarga, Mbak Lia merasa bangga dan juga tidak akan merasa kesal terhadap ayahnya apabila Mbak Lia sudah berpenghasilan berkecukupan jika ayahnya tidak bekerja. Kemudian Mbak Lia sendiri juga memiliki skill untuk menjaga adik sendiri, dan ini dapat digunakan untuk nantinya bekerja menjadi guru TK. Kemudian di sini diarahkan kembali mencari pekerjaan selain menjaga skill dan menambah relasi dari itu. Dari sini dapat saya simpulkan bahwa Mbak Lia sendiri itu merasa bertanggung jawab dengan keadaan ekonomi di keluarga Mbak Lia. Lalu Mbak Lia merasa kesal dengan ayahnya karena tidak mau mencari kerja. Kemudian karena itu ibu Mbak Lia harus banting tulang mencari pekerjaan. Lalu Mbak Lia sudah mulai menyusun rencana seperti yang tadi dijelaskan, bahwa Mbak Lia memiliki skill juga adik yang nanti dapat digunakan untuk bekerja. Mbak Lia sendiri juga sudah merencanakan untuk bekerja setelah libur semester pada perkuliahan. Nah, dari sini saya sendiri mengucapkan banyak terima kasih karena Mbak Lia mau meluangkan waktu pada konseling di siang hari ini. Nah, karena berhubung waktunya sudah mulai sore, maka dari itu sesi konseling ini saya akhiri ya Mbak. Saya ucapkan terima kasih banyak, dan apabila ada perkataan atau tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.